Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Muslimin, Kelurahan Babakan yang dirahmati oleh Allah. Sebelum salat Jumat dilaksanakan, perkenankan kami atas nama Takmir Masjid Jami Baitul Muslimin akan menyampaikan beberapa pengumuman dan himbauan. Yang pertama, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi berupa HP atau sejenisnya, mohon berkenan untuk dinonaktifkan atau di mode silent. Dan bagi para jamaah yang masih berada di soft belakang, kami mohon untuk segera mengisi soft di depan yang masih kosong. Dan bagi jamaah anak-anak, kami mohon untuk tertib dan tenang. Berikutnya ikutilah kajian kitab Safinatul Najah bersama Kiai Haji Muhammad Basuki yang dilaksanakan di setiap hari Selasa malam dan Jumat malam jam 8 sampai jam 9 malam. Berikutnya kami sampaikan laporan keuangan Masjid Jami Baitul Muslimin. Saldokas Masjid Baitul Muslimin sampai tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp92.885.000. Pemasukan infak salat Jumat minggu lalu Rp2.769.000. Infak harian Rp1.700.000. Jumlah Rp97.354.000. Saldo kas Masjid Baitul Muslimin sampai tanggal 7 Agustus 2025 sebesar Rp97.354.000. Untuk itu kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran dan kami mohon keikhlasan hati pada jamaah untuk membacakan surah Al-Fatihah yang ditujukan kepada almarhumah keluarga kita serta para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya guna pembangunan masjid, guna operasional masjid, dan guna kemaslahatan umat. Lillahi wa li syafa'ati Rasulillah wa la hadiniyah wa la kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang bertindak sebagai imam dan khatib pada Jumat kali ini insyaallah akan disampaikan oleh beliau Ustaz Haji Muhammad Husni Abdullah dan Bilal oleh Ustaz Misnan Afan. Demikian pemberitahuan dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghut ansitu wasma'u Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جهد وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض
wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Artinya sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakannya siang dan malam sebagai tanda-tanda bagi orang yang berfikir dan berzikir. Siapa orang yang berfikir dan berzikir itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yaitu orang-orang yang selalu berzikir dan berfikir mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Apakah di masjid, apakah di tempat kerja, sedang mengajar, sedang belajar, atau sedang mengerjakan apapun segala aktivitas kita, profesi kita. Dia selalu mengingat dan berzikir, berfikir, mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Yang menciptakan langit dan bumi. Katanya, ternyata, ya Rabb, ternyata Engkau menciptakan semuanya itu tidak sia-sia. Maka dengan demikian, jagalah kami dari siksa api neraka. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, berangkat dari ayat-ayat di atas ini, maka saya memberi tema yaitu fikir dan zikir sebagai media untuk mencapai kemuliaan. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, mari kita mencoba untuk berfikir dan berzikir. Dua kata, berfikir dengan akal. Tentu saja orang yang berfikir itu harus punya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tidak akan datang dengan sendirinya, berarti harus belajar. Dengan pelajaran membaca sebagai perintah agama, maka kita akan memiliki ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itulah kita bisa berfikir. Apa yang kita pikirkan? Kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai pencipta alam semesta. Kemudian kata yang kedua yaitu berzikir. Mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah pula. Dalam artian, kalau berfikir dengan akal, kalau berzikir dengan hati kita. Makanya sering-seringlah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sebagai bentuk berzikir kita yang paling sedikit atau paling kecil. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, berarti tanda-tanda orang yang berzikir dan berfikir itu pertama harus memiliki ilmu pengetahuan sebagai media untuk memikirkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Di dalam ilmu tauhid itu disebut tauhid rububiyah, yaitu meyakini, mempercayai akan kebesaran kekuasaan Allah sebagai pencipta. Ini harus kita miliki, harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Karena ini adalah merupakan fondasi utama yang harus kita miliki, keyakinan. Maka dengan demikian hadirin, tidak sedikit sekarang itu para mu'alaf itu masuk Islam. Kenapa dia demikian? Karena dia berfikir. Dari mana dia berfikir? Dengan ilmunya. Dari mana dia ilmu? Dari belajar. Maka belajar itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, sangat urgen
di dalam kehidupan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian indikator yang kedua, orang yang berfikir dan berzikir itu adalah memiliki iman dan takwa sebagai media untuk mengimplementasikan bentuk penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang didatangkan, diciptakan, dijadikan sebagai hamba. Bentuk penghambaan diri kita adalah menyembah. Bentuk penyembahan kita adalah beribadah. Maka penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan implementasi iman dan takwa serta ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, di sini memang banyak keluarnya atau fungsi daripada fikir dan zikir itu tadi. Karena tidak mungkin kita bisa melaksanakan penyembahan atau ibadah tanpa ilmu. Dan tidak mungkin bisa kita melaksanakan penyembahan peribadatan tanpa iman. Maka kedua-duanya harus ada pada diri kita. Dan disinilah kita akan diangkat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat ini sangat sering kita dengar, sangat sering kita baca, tapi tolong difahami, dihayati, direnungkan. Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, bertakwa ke derajat yang lebih tinggi. Banyak orang pintar, banyak orang berilmu, banyak kemuliaan yang dia dapatkan, tapi tidak sifatnya permanen. Pada 1-2 tahun barangkali dia menjadi orang yang terhormat, orang yang mulia, tapi bisa jadi di balik itu karena kesalahan, penyimpangan, penyelewengannya, maka menjadi summa radadnahu asfala safilin, bukan lagi mulia, tapi ditempatkan pada tempat yang paling rendah, bahkan paling hina, bahkan lebih hina dari makhluk-makhluk lain yang ada di bumi kita ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, implementasi penyembahan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala ini disebut tauhid uluhiyah. Ya. Jadi tidak dalam bentuk keyakinan keimanan saja, tetapi harus wujud dalam bentuk perbuatan. Makanya ahli fikih merumuskan sebenarnya iman itu mengandung 3 unsur. Al-imanu tasdiqu bil qalb wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi iman itu terdiri dari keyakinan dalam hati yang kokoh dan kuat. Kemudian harus diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebagai bentuk pengakuan kita, ikrar kita terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah itu, maka harus diamalkan dalam bentuk penyembahan, pengabdian, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan bahwa Islam bukan agama teori. Islam bukan hanya agama sekedar kepercayaan, tapi keyakinan, kemudian teori, ucapan, dan harus diimplementasikan dalam bentuk perbuatan, terutama dalam bentuk perbuatan ubudiyah atau ibadah. Makanya jangan pernah meninggalkan sholat, terutama jangan pernah meninggalkan sholat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian indikator yang ketiga sebagai orang yang berfikir dan berzikir itu adalah selalu menyambung silaturahim sesama manusia, ya, yang kita sebut ukhuwah, sesama manusia. Sekali lagi, sesama manusia. Ya ayyuhan nas
Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, saya ini, aku ini katanya Allah, sudah saya ciptakan kamu itu loh. Ada wanita, ada laki-laki. Ada suku Ambon, ada suku Jawa, ada suku Kalimantan, ada suku Sulawesi. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Eropa, ada bangsa Amerika, ada bangsa Australia. Tidak ada masalah. Anda, kamu sekalian harus melakukan interaksi, kenalan, silaturahim satu dengan yang lain. Ta'aruf. Bisa ta'aruf dalam dunia pendidikan, bisa ta'aruf dalam dunia perdagangan, bisa ta'aruf dalam dunia olahraga, bisa ta'aruf dalam dunia politik, bisa ta'aruf dalam dunia seni. Apapun profesi kita, disitulah tempat kita bertaruh, saling kenal, mengenal satu dengan yang lain, silaturahim antara satu dengan yang lain, tanpa ada tembok pemisah. Baik itu agama, apalagi sekedar perbedaan ideologi. Tidak menjadikan halangan bagi kita untuk melakukan silaturahim, melakukan ta'aruf, saling interaksi dan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah indikator orang yang berfikir dan berzikir itu adalah harus menyadari segala kesalahan dan kehilafan. Artinya harus bertaubat. Kalau kita melaksanakan taubat, berarti kita sadar. Sadar akan kekurangan kita, sadar akan kesalahan kita, sadar akan perbuatan-perbuatan dosa kita. Maka dengan demikian, segeralah minta ampun, istighfar. Minimal Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang selalu beristighfar itu insya Allah orang itu akan dilindungi oleh Allah dan insya Allah akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Jadi kalau kita suka beristighfar, suka bertaubat, apalagi sampai kepada sholat taubat. Sholat taubat, menyesali diri, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kekurangan kita, kehilafan kita, perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Orang yang baik bukan karena tidak pernah berbuat salah dan dosa, tetapi orang yang baik itu adalah orang yang mengakui kesalahan dan dosanya serta mau memperbaikinya. Itulah baru disebut orang baik. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat ini yang bisa saya sampaikan. Moga ada manfaatnya bagi diri saya khususnya dan kita semua pada umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم طول أمورنا وعلما نافعا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور ورزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إنك من تدخل النار فقد أهديته وما للظالمين من أنصار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله